Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Yang saya muliakan Dewan Takmir Masjid Ali Zubaidah ya. Demikian juga yang saya hormati para sesepuh, para ustadz, para alim ulama, ibu-ibu juga yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, pujian yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuh, senantiasa kita memuji Allah dan memohon pertolongan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan senantiasa kita meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan godaan nafsu kita, wa min sayyiati a'malina, dan kita juga meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan dosa-dosa yang kita laksanakan. May yahdihillah, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fala mudhillalah, maka tiada seorang pun yang mampu menyesatkannya, wa may yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, tiada seorang pun yang mampu memberinya petunjuk. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, saya ini sering banget lewat masjid ini tapi nggak pernah mampir ya. Kalau pas ngajar atau rapat di pondok atau pas pengajian lewat sini, mungkin ke arah Gentan, ke arah Kartosuro ya. Masya Allah, masjidnya betul-betul luar biasa. Dan ternyata jamaahnya juga makmur ya. Alhamdulillah, ini luar biasa. Terima kasih banyak kepada masyarakat yang telah menghidupkan masjid ini. Insya Allah kalau masjid-masjid kita itu hidup, berarti kita telah menanamkan bibit-bibit kebaikan bagi anak-anak kita nanti. Insya Allah. Kalau orang tuanya terbiasa menghidupkan masjid, nanti anak-anak kita juga akan demikian. Fajazaul hasanatil hasanatu ba'daha. Karena balasan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang adalah kebaikan sesudahnya. Artinya kalau hari ini ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di desa Siwal ya, ini menghidupkan masjid, baik masjid sini atau masjid-masjid dekat rumahnya, insya Allah anak-anak kita di masa yang akan datang mereka menjadi orang-orang yang lebih baik daripada kita, insya Allah ya. Karena di antara ciri khas generasi yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat ya, generasi yang dinaungi oleh Allah dari berbagai macam kepedihan kelak di hari kiamat adalah apa? Kata Imam Ats-Tsauri, beliau mengatakan, Al-Auza'i beliau mengatakan, yaitu imaratul masajid. Dari 5 karakter yang dimiliki oleh generasi sahabat dan generasi yang terbaik adalah apa? Imaratul masjid, yaitu memakmurkan masjid. Masya Allah, luar biasa. Lagi pula Rasulullah SAW pernah bersabda tentang orang-orang yang kelak di hari kiamat akan dilindungi oleh Allah. Di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah adalah rajulun atau muslimatun qalbuhu muta'allaqun bil masjid, yaitu orang yang hatinya senantiasa bergantung dengan masjid, hatinya yang senantiasa kangen ke masjid ya. Subhanallah ya. Insya Allah kalau orang ke masjid itu pasti nggak neko-neko ya bu-ibu ya. Ya beda kalau ke mall ya, itu rodo neko-neko kadang ya. Kemudian walimahan juga demikian, rodo macam-macam ya. Tapi kalau ke masjid insya Allah nggak begitu banyak macam-macamnya. Nah baik, itu yang pertama jemaah sekalian. Yang kedua, karena ini merupakan momentum halal bihalal atau momentum Syawal, saya ucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Amin, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan, baik itu puasa kita, sholat kita, tilawah kita, dan apapun yang kita kerjakan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para umat sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya masuk pada materi terkait masalah halal bihalal,
saya ingin mengingatkan karena ini sudah tanggal 14 Syawal, betul ya? Sudah tanggal 14 Syawal. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ada dua kisah yang sering disampaikan oleh para ulama untuk mengingatkan kita di bulan Syawal. Kisah pertama adalah begini. Suatu waktu Nabi Muhammad SAW sedang membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-58 sampai ayat yang ke-61 di hadapan istrinya, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Di hadapan istrinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Saya tanya ibu-ibu, istri Nabi yang bernama Aisyah itu istri yang keberapa ibu-ibu? Kan sekarang kan banyak kan nyanyian Aisyah. Pola saya nggak begitu hafal ya. Tapi menurut saya kurang bagus ya, menggambarkan kecantikan istri Nabi terlalu berlebih-lebihan itu nggak baik ya. Ya. Aisyah istri yang keberapa ibu-ibu? Istri Nabi yang keberapa? Panitia kalau ada yang jawabannya benar dapat hadiah. Ya minimal teh hangatnya double 2 lah. Oh ya. Siapa tadi yang bilang? 1, 2 ya? 2 ya? Anda kurang beruntung ya. Betul, ketiga. Yang pertama adalah Khadijah radhiyallahu anha, yang beliau tidak pernah ada madunya sampai beliau wafat. Kemudian ketika Ibunda Khadijah wafat, maka salah seorang sahabat perempuan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nggak baik Anda membunjang terlalu lama. Nikahilah." Kemudian Rasul bertanya, dengan siapa saya akan menikah? Ya terserah jenengan, mau janda apa gadis? Rasul bertanya, kalau janda siapa? Kalau gadis siapa? Kata Rasul. Kalau janda adalah janda dari sahabatmu yang telah wafat. Namanya Saudah binti Zam'ah. Kalau gadis siapa? Kalau gadis adalah putri dari sahabat dekatmu, yaitu Abu Bakar. Kemudian Rasul mengatakan, kalau begitu lamarkan dua-duanya untukku. Jadi yang pertama beliau nikahi adalah setelah Khadijah, Saudah. Baru kemudian Ibunda Aisyah. Dan Rasulullah menikahi Aisyah itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau memang dalam mimpinya melihat wajah Aisyah dinikahkan. Maka ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Ibunda Aisyah itu ibu-ibu termasuk wanita yang sangat cerdas, sehingga beliau itu perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, bahkan dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, satu-satunya perempuan urutan ketiga adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya. Nah, termasuk ini. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Mu'minun ayat 57 ya, bukan 58, 57 sampai 61. Saya bacakan ayatnya dan terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Dan orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan mereka senantiasa beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan mereka tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan mereka yang senantiasa menginfakkan hartanya, senantiasa terus-menerus menginfakkan hartanya, wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Tapi hati mereka bergemetar karena mereka itu ingat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah Ibunda Aisyah tuh bertanya, "Ya Rasulullah, kok ada ya orang habis infak malah hatinya itu takut?" Ya.
Ada ya orang yang habis berbuat baik takut. Karena pada umumnya kalau kita ini setelah berbuat baik, contohnya berinfak, hati senang nggak Bu? Bahagia nggak? Bahagia. Lah ini orang habis infak, kok hatinya bergemetar, takut. Ada apa ya Rasulullah? Jangan-jangan mereka ini adalah ya infak tapi nyuri, ya serikun. Atau jangan-jangan ya infak tapi ya serobun, masih mabuk. Jangan-jangan mereka berinfak yaznun, masih berzina. Atau jangan-jangan mereka ini berinfak tapi yaktulun, masih membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ia infak tapi masih melakukan kejahatan. Apa jawaban Nabi? La ya bintas Siddiq. Oh enggak demikian wahai putri As-Siddiq. Justru orang-orang ini yang hatinya bergemetar karena ingat akan kembali kepada Allah, alladzina yushollun, mereka senantiasa menjaga sholatnya. Ya, tahajud dia laksanakan, Ramadan tarawih dia laksanakan, duha dia laksanakan, witir dilaksanakan. Wayasumun, dan mereka ini masih dan terus menjaga puasanya. Jadi Ramadan dilaksanakan 6 hari di bulan Syawal. Ya, monggo yang belum karena ini sudah tanggal 14 ya. 6 hari di bulan Syawal dia laksanakan. Wa yatasaddaqun, mereka juga terus bersedekah. Wa yakhafuna an la yataqabbala minhum, tapi mereka khawatir jangan-jangan ada di antara amal ibadah mereka itu yang tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Mungkin karena ini, karena apa namanya? HP ya. Belum sholat tarawih sudah update status ya. Belum pelaksanaan sholat qiyamul lail 1 juz 1 malam, mulai jam 10, jam 9 sudah update. Insyaallah di Masjid Ali Zubaidah akan dilaksanakan sholat tarawih. Insyaallah saya ikut misalkan. Iya. Nah, masalah muslimin, rakaat 1 2 selesai ya selesai juga sudah dia, nggak lanjut misalkan. Tapi statusnya sudah terbaca ya. Seakan-akan dia melaksanakan sholat 1 juz. Maksudnya jemaah sekalian, ada perkara-perkara yang membuat amal ibadah kita ini rusak. Jangan-jangan ketika kita infak menyediakan buka puasa kemarin ada ria, ada sum'ah. Makanya ma'asyiral muslimin ya, setelah berlalunya bulan Ramadan kita beristighfar dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan amal ibadah kita diterima. Ini sekali lagi orang yang infaknya serius, ibadahnya serius, tapi juga ada rasa khawatir jangan-jangan ada di antara amal ibadahnya yang tertolak disebabkan perkara-perkara tadi, riya, sum'ah, atau tidak memenuhi rukun dan syarat. Itu orang-orang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala di kelanjutan ayatnya tadi, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Inilah orang-orang yang serius mencari kebaikan dan mereka pasti akan mendapatkan kebaikan yang mereka cari. Ya. Jadi sekali lagi di antara ciri-ciri orang yang serius mencari kebaikan dan pasti akan mendapatkan kebaikan tersebut adalah apa? Ya amal ibadahnya serius, tapi juga ada rasa khawatir. Ya, jangan terlalu bangga. Bangga boleh. Tapi sekali lagi seorang muslim itu harus menyeimbangkan rasa bangga, senang dengan rasa takut. Ya, itu harus ada seperti itu. Itu kisah pertama jamaah sekalian. Kisah kedua yang sering disampaikan oleh para ulama setelah berlalunya bulan Ramadan adalah kisah pada zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah itu maksudnya kisah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi di kota Makkah. Ini cerita yang sangat populer pada zaman dulu, pada zaman Rasulullah SAW. Yaitu apa? Dulu ada suami istri, saudagar kaya raya, ya dari bangsawan, darahnya darah biru, nggak darah merah kayak kita ya. Jadi kalau tertusuk yang keluar darah biru, enggak. Maksudnya dia itu orang yang secara level keturunan di tengah masyarakat lumayan tinggi lah, high class ya. Kaya raya mereka ini. Punya anak sematawayang, putri sematawayang. Punya anak perempuan, putri sematawayang. Nah, bapaknya ini sama ibunya
ingin mendapatkan menantu sekaligus besan yang standar lah, ya kaya sebagaimana mereka, ya bangsawan sebagaimana mereka. Itu yang diinginkan oleh kedua orang tuanya. Namun jamaah sekalian, putrinya ini diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Fisiknya di bawah standar. Jadi kalau standarnya 100, dia berapa? 50 ke bawah ya. Atau mungkin 30 ke bawah ya. Artinya kurang begitu cantik lah jamaah sekalian. Nah, tentu saja itu agak susah mencari jodoh sebagaimana harapan orang tuanya. Kaya, yo bangsawan. Biasanya orang kaya itu yang dicari yang tentu yang cantik-cantik kan begitu jamaah sekalian ya. Bangsawan juga demikian. Jadi nggak mau cuma bangsawan, ya kudu sugih ya. Ya kaya bangsawan, dua-duanya harus ada. Akhirnya susah sekali mendapat jodohnya. Kadang ada yang datang bangsawan, tapi hartanya miskin, orang yang miskin. Wah, nggak masuk kriteria. Kadang yang datang orang kaya, tapi bukan bangsawan. Wah, gitu terus. Sampai putrinya itu sudah mulai menua. Taruhlah usianya mungkin hampir 40. Karena orang Arab dulu itu usia belasan tahun sudah menikah. Usia belasan tahun. Sudah menikah, sama dengan Jawa juga. Di Jawa dulu tuh zaman-zaman kerajaan, usia belasan tahun itu sudah menikah. Ya. Di Ponegoro itu setahu saya punya anak pertama, kok di Ponegoro, Sultan Hamengkubuwono II ya. Bapaknya Pangeran Diponegoro. Itu punya anak di Ponegoro itu usianya baru 15 tahun kayaknya. Makanya di Ponegoro itu, Pangeran Diponegoro itu diasuh oleh neneknya. Ya. Karena pada saat itu bapaknya masih kecil, belum layak mengasuh anak dengan baik, ya. Makanya Diponegoro itu betul-betul memiliki karakter yang luar biasa ditanamkan oleh neneknya, karena neneknya ini betul-betul orang yang agamis. Jadi orangnya betul-betul sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kakeknya apa? Neneknya Diponegoro. Dan dia sangat menghormati para ulama. Bahkan yang pernah saya baca, nenek Diponegoro ini sering mengundang para ulama pengajian di rumahnya. Dan Diponegoro kecil itu diwajibkan untuk mendengarkan kajian kiai-kiai di Jawa pada saat itu. Ya, kemudian dia menyuruh Diponegoro untuk masuk pesantren, keliling satu pesantren ke pesantren berikutnya, nyandri. Ya 1 pekan, 2 pekan. Yang makanya kenapa Diponegoro itu beliau itu pakaiannya saja seperti ulama, karena beliau ulama juga. Bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Belanda, Jawa jangan tanya ya. Itu beliau ya. Dan punya kemampuan membaca, mengkaji kitab namanya Fathul Mu'in. Ya. Ternyata dulu ya raja ya ulama. Nah begini jemaah sekalian. Singkat cerita, sampai usia hampir 40 tahun, putrinya ini belum menikah-nikah. Akhirnya orang tua mulai berpikir logis. Kan sudah terlambat tapi. Yang penting laki-laki ada yang melamar, kelihatannya bagus, nggak apa-apa. Nggak harus bangsawan dan nggak harus kaya. Daripada kita sudah tua nggak dapat cucu. Sepenting apa? Laki-laki kelihatannya apa ya nggak apa-apa. Ternyata hal itu diketahui oleh keluarga jauhnya di pedalaman tapi miskin. Ya, di pedalaman Arab. Akhirnya dia ini, si laki-laki ini, dia berangkat dari rumahnya bersama keluarganya menuju kota Makkah untuk melamar si gadis tersebut. Si gadis yang sudah apa tadi? Kelewat umur. Ya. Nah, masyarakat muslimin, akhirnya terjadilah pernikahan. Tapi ternyata si laki-laki ini punya niat busuk. Apa itu? Dia hanya ingin mendapatkan harta. Dia tidak memberikan keturunan. Dia juga tidak punya niatan untuk mengembangkan usaha mertuanya, tapi hanya untuk mendapatkan harta mertuanya. Singkat kata, setelah terjadi pernikahan, beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian, kedua mertuanya meninggal. Otomatis hartanya diwariskan kepada siapa? Kepada putrinya sama menantunya. Nah, mulailah kelihatan watak asli sang suami. Orangnya keras, kasar,
kemudian foya-foya, sampai sekian waktu. Harta yang begitu banyak tadi kemudian mulai habis. Nah, hingga tersisa tinggal sedikit, sang istri mulai berpikir logis. Dia bilang sama suaminya, "Mas, ini kalau seperti ini terus, kita bisa bangkrut. Lah maumu gimana, Dek? Gimana kalau jenengan niku niaga, berdagang? Berdagang ke negeri Palestina atau ke negeri Yaman, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was shaif." Itu kebiasaan orang-orang Quraisy. Kalau musim dingin ke Yaman, kalau musim panas kemana? Ke negeri Syam, Palestina kalau pergi berdagang dulu. Ya berdagang, berniaga lah kalau bahasanya ya, karena pada zaman dulu biasanya mereka pergi ke sebuah kota, berdagang di sana 2-3 bulan, balik lagi bawa apa dari sana, jual di sini. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah, akhirnya masyarakat muslimin suaminya setuju, baik. Tapi modali aku dengan modal yang banyak, aku nggak punya pengalaman. Ya, maka modal dengan modal yang banyak. Oleh istrinya dimodali banyak sekali hartanya. Akhirnya berangkatlah dia kulaan barang, ya kulaan barang dari kota Makkah, ya entah kulit, entah macam-macam, dibawa ke negeri Palestina. Dia bawa uang juga untuk kulaan di sana nanti, biar dijual di kota Makkah. Umumnya orang-orang pada zaman dulu kalau pergi berdagang itu paling cepat itu 4 bulan sudah balik. Sudah bawa keuntungan biasanya. 4 bulan rombongannya sudah ada yang balik ke kota Mekah. Tapi suaminya ini, taruhlah namanya Mul, siapa jenengnya? Yang paling cocok namanya siapa, Pak? Ya. Gus, nanti Agus juga ada ya. Taruhlah si Fulan ya. Ya, saya bilang Mulyono nanti dikira saya ngece Pak Jokowi ini ya. Saya dibilang apa nanti? Oke lah. Jemaah sekalian, jadi sekali lagi taruh namanya Fulan. Bulan kelima suaminya nggak ada kabarnya juga. Dia masih berhusnudon. Oh mungkin belum saatnya balik. Bulan ke-6 berlalu nggak ada kabarnya juga. Mulai was-was istrinya ini. Yang lain sudah pada datang semuanya. Kok suami saya nggak datang? Sampai hampir setahun berlalu belum ada kabar dari suaminya. Telepon yang nggak ada telepon. Mau lihat status di Facebooknya juga nggak nampak. Ya. Belum ada pada saat itu. Akhirnya dia bingung, ini siapa? Akhirnya mulai bertanya-tanya dia. Mulai bertanya orang-orang yang pulang dari Palestina. Pak, Bapak kenal namanya Fulan. Yang kayak apa ciri-cirinya? Orangnya kurus badannya, tinggi, ngomongnya pelongo-pelongo, kemudian rodo-rodo mentalnya begini-begini. Oh, enggak pernah ada tuh. Masa enggak ada, Pak? Enggak pernah ketemu. Oh, mungkin kesasar ke Yaman. Akhirnya kalau ada pulang dari Yaman, ada rombongan dari Yaman, dia tanya, pernah ketemu begini-begini? Enggak ketemu itu. Dia mulai mikir lah, suami kemana? Setelah sekian waktu dia bertanya-tanya, suaminya enggak ada kabarnya. Ternyata dia dapat kabar kalau suaminya itu sudah balik ke kampung halamannya di pedalaman Saudi. Cuma dulu Saudi belum ada negaranya ya. Akhirnya dia ini pergi ke kampung suaminya. Dan ternyata betul suaminya di kampungnya. Dia berpikir mungkin suaminya itu bangkrut, gak berani balik ke kota. Maka tak jemput gak apa-apa, tak maafkan kalau memang bangkrutnya namanya dagang. Sampai di sana ternyata tidak sebagaimana yang beliau duga. Suaminya telah menghabiskan hartanya, modal yang diberikan oleh istrinya bukan pergi berdagang ternyata, gak pernah ke negeri Syam. Gak pernah ke Palestina, balik ke kampung ternyata itu. Dia berfoya-foya dengan perempuan-perempuan yang ada di desanya, namun sang perempuan karena beliau terdidik dengan baik, beliau mencoba untuk memaafkan suaminya sambil berkata, Mas, gak apa-apalah apa yang telah kamu lakukan, saya maafkan. Ayo kita balik ke kota Makkah. Saya kebetulan sudah punya usaha. Saya neruskan usaha bapak saya dulu. Usahanya apa? Nenun kain. Tahu nenun kain, Bu? Ada alatnya dulu, Bu ya. Ya. Tek 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 bunyinya seperti itu. Yuk.
Aku udah punya usaha, kita hidup dengan usaha tersebut. Jawaban dari suaminya bukan minta maaf atau memuji istrinya, justru kalimat-kalimat yang pedes. Dia bilang, wahai perempuan tua, pulang sana ke kotamu, aku tidak sudi lagi tinggal bersama dengan kamu, wahai perempuan buruk rupa. Wah, sakit hatinya luar biasa, udah dikhianati, kemudian dia juga dicuri hartanya, masih ditambah dengan kata-kata yang luar biasa. Dia pun balik ke kota Makkahnya, sampai di kota Makkah dia menyesal banget punya suami yang kurang ajar itu. Nah, kalau dia ingat mantan suaminya malam hari, ini susah ya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak hilangkan mantan dari ingatan, karena itu menyakitkan ya. Dia itu mengambil kain yang telah ditenun oleh pegawainya sejak pagi tadi, atau dia tenun sendiri, itu kainnya diurai kembali, ditarik lagi benangnya, Bu. Terus ingat mantan suaminya, ditarik lagi, ya tarik lagi sampai menjadi onggokan benang tidak bermanfaat, udah nggak bisa lagi digunakan untuk menenun. Begitu terus sampai dia meninggal. Ya. Sakit hatinya luar biasa sampai dia meninggal. Maklum belum ada Islam saat itu. Nah, kisah ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang beriman, jangan seperti wanita itu ya, yang mengurai kembali kainnya yang telah menjadi kain, itu diurai kembali benangnya sehingga menjadi onggokan benang yang tidak bermanfaat. Maksudnya apa, Ustaz? Kata para ulama, Allah menggambarkan kita di bulan Ramadan seperti orang yang menenun kain iman. Ya. Jadi dengan benang tahajud, dengan benang taraweh, dengan benang buka puasa, sedekah, tilawah Quran, zakat fitri, kemudian apalagi tadarusan, kemudian macam-macam, ya sahur, istighfarnya kita, doanya, ini benang yang kita gunakan untuk menenun iman kita. Jadi Allah menggambarkan iman itu seperti kain. Setelah berlalunya bulan Ramadan, jangan diurai kembali, ditarik kembali. Akhirnya apa? Jangankan tahajud, witir aja ditinggal. Ya, nggak tahu witiran misalnya, nggak tahu sholat witir walaupun 1 rakaat. Itu artinya apa? Kita mengurai benang iman kita, dilepas. Ya. Sholat 5 waktu yang biasanya berjamaah, boro-boro berjamaah. Sholat saja sudah alhamdulillah misalkan. Atau bahkan mungkin sering absennya ya. Ini namanya mengurai kembali benang imannya. Ya, kemudian apa lagi? Ya tilawah. Jangankan baca surat sehari 1 juz atau sehari 1 lembar. Al-Kahfi saja di hari Jumat orang tahu baca misalkan, diurai kembali. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ini orang rugi sebagaimana wanita tadi, paginya nenun kain, malamnya diurai kembali. Artinya apa? Nggak bermanfaat sama sekali. Artinya kita ini jemaah sekalian, jangan kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan kita selama bulan Ramadan. Walaupun levelnya nggak sebagus Ramadan. Ramadan minimal 11 rakaat ya tiap malam. Ya. Nah, di luar bulan Ramadan, ya kalau capek-capeknya jangan lupa witir lah minimal 1 rakaat. Ya, kalau kayaknya capek ini nanti pas subuh baru bangun atau kesiangan. Makanya apa? Wes habis isya witir di masjid. Ya, wes di masjid ya. Habis sholat sunnah, rawatib, bangun 1 rakaat atau 3 rakaat udah. Lebih nyaman. Ya, lebih nyaman. Kalau seandainya kita tidak bisa sehari 1 juz 2 juz sebagaimana bulan Ramadan, maka minimal ya 1 lembar, 2 lembar, setengah juz kita baca Al-Quran tersebut. Nah, inilah nasihat yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. 2 ayat tadi dengan 2 kisah tadi. Baik jemaah sekalian, sekarang sedikit saya ingin menyampaikan terkait masalah halal bihalal. Singkat saja karena bapak-bapak, ibu-ibu ini
Sudah dengarkan di mana-mana acara halal bihalal, di RT ya acaranya halal bihalal, di sekolah ya acaranya halal bihalal, di mana? Di tempat kerja ya acaranya halal bihalal, arisan ya gimana Bu? PKK ya halal bihalal ya. Baik, saya ingin menyampaikan satu poin saja, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau kita renungkan semua syariat Islam, mulai dari sedekahnya, sholatnya, jilbabnya, apalagi puasanya, zakatnya, hajinya, semuanya itu bertujuan untuk dua hal. Berapa? Tujuan cuma dua. Yang pertama adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah sebagai Khalik. Tujuan pertamanya. Maka kenapa kita puasa? Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal ibadah anak Adam itu untuk dia sendiri. Ya, sedekahnya untuk dia karena akan balik sama dia. Ya. Kemudian lain-lain untuk dia, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, puasa itu khusus untukku, wa ana ajzihi bihi, aku sendiri yang akan membalasnya. Masyaallah. Jadi sekali lagi memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ini tujuan pertama dari semua syariat Islam. Maka sholat itu ya bagaimana kita melakukan yang terbaik supaya hubungan kita dengan Allah baik. Jangan sampai Allahu Akbar yang diingat adalah wajah Walid. Oh, salah ya. Lagi rame. Yang diingat adalah urusan dagang, yang ingat adalah urusan dapur. Tapi Allahu Akbar yang diingat ya Allah. Ya. Kenapa? Karena sholat untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, tujuannya adalah apa? Memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, khususnya sesama muslim. Itu tujuannya. Contohnya apa Ustaz? Infak, zakat fitri di bulan Ramadan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tujuan zakat fitri itu apa? Kayakan orang-orang miskin di antara kalian dari meminta-minta supaya mereka juga bisa makan, membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Maka jemaah sekalian, ketika Rasulullah hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, sampai di kota Madinah, beliau sampai masih di atas untanya, namanya Al-Qaswa, unta yang beliau beli dari mertuanya yaitu Abu Bakar. Beliau masih di atas unta, disambut di gerbang kota Madinah oleh orang-orang Madinah. Pada saat itu jamaah sekalian, beliau disambut dengan Tola'al Badru. Tola'al Badru alaina min thaniyah wajabas mada'a ayyuhal jitabil. Loh, kok makin pelan-pelan? Ya. Oh, enggak hafal ya. Jitabil amri muto. Nah, ternyata yang ibu-ibu nyanyikan itu, yang ibu-ibu nasyidkan itu adalah qasidah yang disenandungkan oleh gadis-gadis kota Madinah saat menyambut siapa? Rasulullah SAW. Tola'al badru alaina. Telah terbit bulan purnama di tengah kami. Karena Nabi Muhammad digambarkan seperti bulan purnama. Terang, menyinari, tapi tidak panas. Tola'al badru alaina min thaniyatil wadda. Yaitu dari lembah kota Wadda, lembah Gunung Wadda. Ayyuhal mab'utsufina wajib syukur alaina, kita wajib bersyukur kepada Allah mada'a lillahida, atas dakwah yang beliau ajarkan. Jadi jemaah sekalian disambut dengan itu. Selesai
disenandungkan oleh orang-orang Madinah pada saat itu. Beliau masih duduk di atas untanya. Tiba-tiba beliau bersabda di hadapan kumpulan manusia yang banyak yang datang menyambut beliau. Ada Yahudinya, ada Muslimnya ada Ansornya, ada Muhajirinnya, ada juga orang-orang yang masih musyrik. Nabi bersabda dengan kalimat-kalimat yang pendek tapi maknanya luar biasa. Ayyuhan nas, kata beliau. Wahai manusia. Beliau tidak mengatakan wahai orang-orang beriman. Tapi mengatakan apa? Wahai manusia. At'imut ta'am, berbagilah makanan. Wafsus salam, sebarkanlah salam. Wasilul arham, sambunglah silatur rahim. Wasallu billaili wan nasu niyam, bangunlah pada malam hari untuk sholat tahajud di saat manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kalau 4 perkara ini kalian laksanakan, kalian akan masuk surga dengan selamat. Yang pertama apa tadi? Berbagi makanan. Yang kedua apa? Sebarkan salam. Makanya seharusnya kalau acara halal bihalal di rumah dibawa apa aja? Toples-toples yang masih tersisa ini ya, berbagi di sini. Sebarkan salam. Ibu-ibu kalau ketemu orang atau mau beli lauk di pagi hari, sebelum nanya berapa harganya, salam dulu. Assalamualaikum Mbak. Itu bagus. Sekarang kain di Siwa sudah mulai berkurang. Di Waru ya sama ya. Salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Biasakan dengan salam. Naik kereta, Assalamualaikum. Saya tak coba gini ya. Naik pesawat, Assalamualaikum. Yang lain bilang, selamat datang, selamat siang. Assalamualaikum Mbak. Ya. Nggak apa-apa, kita biasakan. Ya salam. Itu salam tuh bagus loh Ibu. Ada orang masuk Islam gara-gara salam. Pada zaman dulu ada orang Badui. Itu masuk Islam gara-gara dengerin salam toh. Itu ada cerita begini. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Madinah, di kota Makkah, orang-orang musyrik itu menjauhkan manusia dari Nabi dengan cara salah satunya apa? Membunuh karakter Nabi. Nabi dianggap sebagai orang sesat, orang jahat, bla 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 bla. Nah, suatu waktu ada orang Badui dari pedalaman datang ke kota Makkah. Abu Jahal dan kawan-kawannya bilang, Badui, hati-hati ya. Di Makkah ini ada seorang laki-laki namanya Muhammad. Muhammad itu dia punya mantra. Maksudnya Al-Quran. Hati-hati. Kalau dia baca mantra itu, nanti kamu akan terpisah dari istrimu, anakmu. Kamu akan benci dengan nenek moyangmu. Maka saran kami, jangan dengarkan Muhammad. Kalau ketemu dengan Muhammad, sumbat telingamu. Ya. Itu cara mereka untuk menjauhkan manusia dari dakwah Nabi. Namanya orang, kalau dilarang semakin penasaran. Si Badui malah bilang apa? Ya, mudah-mudahan pengen ketemu kayak apa tuh wongnya gitu nih ya. Akhirnya ketemu sama Nabi. Nabi pun salam. Karena saat itu belum ada larangan salam kepada orang kafir. Apa kata Nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Badui kaget. Assalam, semoga keselamatan. Warahmatullah, semoga dapat rahmat. Wabarakatuh, semoga hartanya, umurnya, usianya, keluarganya barokah. 3 loh doanya. Salam, mudah-mudahan selamat. Termasuk selamat dari cicilan yang tak rampung-rampung gitu ya. Di BRI mungkin gak rampung-rampung ibu-ibu ya. Selamat dari mulut tetangga yang kata orang bacot tetangga lebih pedas daripada cabai rawit misalkan ya. Selamat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu dia mendengarkan Nabi salam seperti itu, apa kata si Badui? Maqalahal Arab. Ini kata-kata yang belum pernah saya dengar dari orang-orang Arab. Anta Muhammad. Kenapa dia bilang begitu? Karena orang Arab tuh kalau ketemu sampurasun kalau bahasa kita di Jawa Barat misalkan, atau sobahul khair, sobahun nur, lailatun sa'idah, atau lailatul wardah, itu bahasa-bahasa sambutan lah ya. Selamat pagi, selamat. Ini salam malahan. Dia bilang, jangan-jangan kamu yang namanya Muhammad ya? Iya, saya Muhammad kata Rasulullah. Oh, kamu yang ngaku-ngaku sebagai nabi itu? Kata si Badui, saya memang nabi. Walaupun sebagian orang mendustakanku.
Dia lihat wajah Nabi Muhammad dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas. Apa dia bilang? Wallah, demi Allah, wajahmu bukan wajah pendusta. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Baru dengan salam coba Pak. Subhanallah ya. Baik, kembali apa sampai tadi? Wassalam. Yang ketiga, wasilul arham, sambunglah silaturahim. Ya. Ya, alhamdulillah di negeri kita ada acara apa namanya? Halal bihalal keluarga. Ustadz Mu'idunillahi Basri rahimahullah, Ustadz kita yang mendirikan BSKS, beliau mengatakan bahwa halal bihalal itu tradisi yang baik selama tidak dicampuri dengan berbagai macam hal-hal yang buruk, contohnya joget bersama, laki perempuan salaman ya, yang tidak mahram, itu enggak benar. Tapi secara tradisi itu baik. Kenapa? Menyambung silaturahim. Dan itu adanya cuma di Jawa sih mas. Ya. Luar Jawa baru-baru aja sih trennya. Luar negeri nggak ada ya. Adanya cuma mana? Indonesia ya. Halal bihalal. Nah kemudian ya mas kalian, 1, 2, 3 semuanya untuk membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Yang keempat, isi pidato Nabi, bangun malam tahajud untuk membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti pidato Nabi ketika masuk kota Madinah itu mengajak manusia untuk membangun hubungan baik dengan sesama manusia dan membangun hubungan baik dengan Allah sebagai Khalik. Ya, salah satunya dengan 3 tadi. Dan juga disebutkan dalam Al-Qur'an ciri-ciri orang yang bisa membangun hubungan baik dengan sesama manusia yang akan melahirkan derajat takwa adalah ayat yang sering kita dengar. 1, yunfikuna fisarra'i wad dharra. Suka berbagi. Sama dengan tadi atimu to'am, berbagi makanan jamaah sekalian. Monggo. Ya, kalau zaman saya kecil saya masih ingat di kampung halaman saya dulu ketika saya masih kecil itu ada rantang. Sekarang masih ada rantang yang susun. Masih ada, udah jarang ya. Dulu ada namanya rantang susun. Isinya apa, Bu? Buat apa rantang susun itu? Kalau zaman saya kecil, karena bapak saya petani, sebagian fungsinya dibawa ke sawah. Isinya nasi, sayur, sambal, kemudian lauk misalkan. Tapi fungsi lainnya apa? Biasanya untuk berbagi kepada tetangga. Saya masih ingat, ibu pulang dari sawah, bawa sayur-sayuran, nanti masak, terus nanti dikasih ya rantang 1, 2, 3, 4. Biasanya di rumah tuh ada 3 sampai 4 rantang. Saya dipanggil atau adik saya. Masud, iya Bu, ini ya bawa rantang. Rantang isi ini pertama Mbah itu, ini Mbak itu Bu, itu Bu. Ini juga kasih itu. Jadi lingkungan sekitarnya itu berbagi dengan apa? Dengan rantang tadi. Berbagi makanan. Nanti rantangnya balik kosong apa isi? Isi minimal rengginang. Kalau nggak pisang goreng. Ya. Itu yang bisa kita tunggu-tunggu sebagai anak-anak. Wah, sampai nanya, Bu, itu rantang dari Ibu Fulan udah balik belum? Belum. Tak minta ya? Nggak boleh. Maksudnya karena ada isinya gitu ya. Masyarakat muslimin ternyata itu membangun hubungan baik. Itu bagian daripada yunfikuna fisarra'i wad-dharra. Yang kedua, yang luar biasa, wal kadhiminal ghaib, mampu menahan rasa marah. Wiki rodo susah itu ya. Apalagi makhluk apa kata orang ras terkuat di bumi sebelah kiri saya, ya. Menahan rasa marah. Ya. Sampai Rasul mengatakan, barang siapa yang mampu menahan rasa marah, wa huwa qadirun ala yunkidah, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka kelak di hari kiamat dia disuruh memilih bidadari mana saja yang dia sukai. Halo Bapak-bapak, Anda sebenarnya punya hak untuk marah dan mampu untuk melampiaskannya. Mungkin Anda sebagai seorang owner perusahaan atau tokoh misalkan, tapi Anda tahan itu rasa marah. Nanti di hari kiamat Anda ini akan disuruh memilih bidadari mana saja yang Anda sukai. Anda ingin marah istri misalkan karena begini-begini, tapi Anda tahannya luar biasa, makanya balasannya begitu. Jadi ibu-ibu, tolong ya, suaminya jangan dibikin marah. Kenapa? Nanti di hari kiamat jenengan itu banyak saingannya. Ya. Tadi ya, disuruh memilih dari mana saja yang dia sukai.
Jangan bikin marah suami. Ya, satu ya. Terus ada sebagai kisah penutup bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan menahan rasa marah. Dulu ada seorang Yahudi di kota Madinah, namanya Abdullah bin Jada'an. Abdullah bin Jada'an ini tokoh Yahudi yang unik. Dia ini ingin menguji Nabi, ingin menjebak Nabi. Dia kaya. Nah, Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam kan punya kurang lebih berapa totalnya kan 13 istri beliau itu. Cuma kan yang bersama dengan beliau cuma 9. Karena sebagian beliau ceraikan, sebagian wafat sebelum beliau wafat. Nah, ada 9 orang yang bersama dengan beliau. Nah, karena istrinya ini banyak, jadi ada yang ngurus dapur, namanya Bilal bin Robah. Jadi Bilal itu selain muadzin Nabi, beliau juga apa? Ngurus kebutuhan dapur Nabi. Jadi istri-istri Nabi, kalau butuh apa lapor sama Bilal, nanti Bilal yang nyari. Bilal, minyak di rumahku habis, jeh bu. Ya, Bilal, di rumahku kurmanya habis, jeh bu. Nanti yang belanja macam-macam Bilal. Nah, Bilal akhir pekan, hari Jumat misalkan, beliau laporan sama Nabi, ya Rasul, kemarin Ibunda Aisyah tambahannya ini, Ibunda Salamah tambahannya ini. Jadi uang yang jenengan kasihkan ke saya tersisa sekian atau minus ya Rasulullah, nanti Rasul yang nambah. Itu Nabi ya, jadi punya kepala dapurnya. Nah, si Yahudi namanya Abdullah bin Jada'an ingin menjebak siapa? Ingin menjebak Bilal supaya Bilal mau berhutang sama dia, ngutangin untuk Nabi. Akhirnya dia bilang, Bilal, berhutang sama saya untuk Muhammad. Nanti saya kasih sebanyak-banyaknya deh, tak mudahkan, nggak ada syarat. Oke. Akhirnya Bilal ngutang sama si Yahudi ini. Ngutang banyak karena dikasih terus kan. Ternyata dia mau jebak Bilal dan Nabi. Sampai akhirnya misalkan nanti sore jatuh temponya. Tapi pagi ini dia sudah nagih ke Nabi. Nabi saat itu sedang duduk di masjid bersama sahabat-sahabatnya kayak kita ini, duduk kayak gini. Cuma para sahabat ya nggak ada yang senden, nggak ada yang selonjor ya, jadi biasa aja. Duduk kayak gini ya mas kalian ya. Ya nggak ada yang ngantuk juga, nggak ada yang main HP juga ya. Jadi duduk ngobrol bersama dengan Nabi, ya kajian ringan lah. Ya tiba-tiba si Yahudi Abdullah bin Jada'an itu masuk di pintu masjid. Dia langsung neriakin Nabi. Ya Muhammad, teriaknya keras banget. Bayaran hutangmu, langsung ya. Ini saya rasa kalau ada yang bilang, Jokowi, mana mobil SMK-nya, harus tak tuku misalkan ya. Itu pasti kan kena undang-undang merendahkan pemimpin kan. Ini orang teriakin Nabi, ya Muhammad, bayaran hutangmu katanya. Nabi Muhammad diam, nggak berhenti sampai di situ. Dia teriak lagi, Inna ibna Abdul Muthalib mutilun. Memang keturunannya Abdul Muthalib, kakek beliau sudah wafat, dibawa-bawa aja mas kalian ya. Suka menunda-nunda bayar hutang. Udah 2. Nggak berhenti sampai situ. Dia datang ke tempat Nabi, dia cekik Nabi, dia ambil kerah leher Nabi, dipegang sambil mengatakan bayaran hutangmu. Nabi loh, Nabi pemimpin kota Madinah, orang yang paling mulia, dikelilingi oleh para sahabatnya. Di situ ada Umar. Umar itu bawa pedang. Orang dulu bawa pedang tuh aksesoris pak. Pedangnya dikeluarin, dimasukin, terus gatel tangannya Umar tuh dikeluarin. Ini orang waniman sama Nabi. Sampai akhirnya Umar tuh tarik orang ini. Kamu wani-waniman ngomong kayak gitu dan berbuat seperti itu kepada Rasulullah di hadapan kami sebagai sahabatnya. Demi Allah wahai Yahudi, kalau bukan ini masjid dan bukan di hadapan Nabi, kepalamu tak penggal kata Nabi. Umar ya. Kepalamu tak penggal, ini pedang ditabuh sama Umar. Ini orang bergemetar. Cuma yang uniknya Nabi cuma diam dan senyum dan berkata kepada Umar, ya Umar, ya Ibnul Khattab, bukan kata-kata itu yang kami inginkan. Lah, apa ya Rasul? Sampaikan kepada penagih hutang ini, tagihlah dengan baik-baik, jangan teriak, jangan kasar, dan sampaikan kepada yang punya hutang supaya membayar hutangnya. Ya. Dengan sopan, lembut, dan Nabi berkata kepada Umar, Umar, bawa orang ini ke Baitul Mal, kasihkan sekian dan tambahkan sekian sebagai hadiah dari saya.
Si Yahudi ini langsung syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Umar masih nggak terima. Kamu mempermainkan saya. Habis memperlakukan Nabi dengan cara tadi, sekarang syahadat. Biar kesalahanmu dimaafkan. Tidak, kata Umar ya. Apa dia bilang? Enggak ya Umar, serius aku syahadat. Loh, kenapa kau mempermainkan Nabi? Begini. Semua tanda-tanda Nabi akhir zaman dalam Taurat dan Injil sudah saya temukan pada Muhammad. Tinggal satu yang belum saya temukan. Apa itu? Lembut dan pemaafnya di saat dia punya hak dan mampu untuk membalasnya. Masya Allah. Abot Pak, berat. Ini saya juga baru berteori ini Pak ya. Ya, baru berteori. Kadang kita sama anak-anak juga kan luar biasa ya. Apalagi anak saya itu 5 laki-laki semuanya, lumayan gitu ya. Di rumah itu ya kayak kapal pecah. Entah piring yang pecah, gelas yang pecah, rebutan mainan, rebutan HP, pukul-pukulan. Gak apa-apa, saya kadang kalau kesel itu sini. Abi jadi wasit, ayo tinju ya. Biar gitu. Baik jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ini yang perlu sampaikan. Inti daripada ibadah kita cuma 2, membangun hubungan baik dengan Allah. Yang kedua apa? Membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Konsepnya sederhana saja. 1, memaafkan, maafkan. Sampai kapan Ustaz? Sampai tidak ada lagi yang menyakiti Anda. Tidak ada lagi yang bisa menyakiti Anda. Ya, maafkan. Terutama kepada pasangan kita. Budak saja kata Nabi maafkan 80 kali, apalagi kepada pasangan kita. Yang kedua berbagi, yang ketiga silaturahim, dan yang keempat adalah menyebarkan salam. Demikian, barakallahu fikum, waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Tadi kata Pak moderator, Ustadz boleh lebih karena mulainya telat. Kelebihan banget jadinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.